Baik, ketemu lagi dengan saya, Pauji dari tim channel ilmu kita. Di video kali ini, saya akan membuat tutorial Laravel yang akan dibahas yaitu cara penggunaan library data table menggunakan package Jazra. Pertama-tama saya akan demonstrasikan dulu program yang akan dibuat, yaitu ini contohnya. Bisa dilihat, yaitu menampilkan data produk ya. Sini ada fitur untuk menampilkan per datanya, kemudian fitur pencarian dan navigasinya. Contoh di sini saya akan tampilkan datanya itu 25 data yang ditampilkan. Otomatis berikan, kemudian untuk fitur pencariannya, misalkan saya cari dengan nama produknya itu celana jeans. Otomatis ya disortir datanya. Kita hilangkan ini, kemudian navigasinya otomatis ya. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Baik, kita mulai tutorialnya. Pertama-tama saya akan memulainya itu membuat project Laravel dari awal ya, menggunakan Composer. Buka dulu si konsolnya, kemudian saya akan simpan si projectnya itu di xampp htdoc ya. Jadi di xampp htdoc. Kemudian langsung aja buat projectnya. Kemudian create project spasi Laravel. Kemudian nama projectnya saya beri nama dengan namanya itu Laravel Jazra. Untuk versi Laravelnya saya akan menggunakan versi 7 ya. Titik bintang kemudian enter. Oke, untuk instalasi projectnya selesai. Memastikan kita lihat dulu sini nama foldernya. Laravel Jazra. Nah ini sudah ada, tinggal masuk aja. Kemudian untuk memastikan versinya saja PHP Artisan version. Sorry. Oke, ini untuk versi Laravelnya itu menggunakan 7.27 ya, titik 0. Kita clear dulu. Setelah itu saya akan aktifkan virtual hostnya. Oke, berhasil ya, berhasil tampil. Sekarang kita buka si project Laravel yang telah kita instalasi tadi di text editor. Sini saya menggunakan Visual Code ya. Tinggal add folder, kemudian masuk ya ke xampp htdoc, kemudian Laravel ini, Laravel strip Jazra ya, yang tadi dibuat. Kemudian add. Oke, berhasil ya. Kemudian saya akan ganti dulu CPU-nya. Resource. Ini. Yes. Set. Kita lihat apakah berubah. Oke, berhasil berubah ya. Sekarang saatnya untuk setup atau instalasi si package Jazra-nya. Sini buka tab baru, saya akan cari namanya itu Jazra Data Table ya. Kemudian masuk ke GitHub-nya. Ini ya. Ke bawah
Ini untuk syaratnya ya. PHP-nya itu versinya itu di atas 197, untuk Laravelnya versi 5 atau 6, kemudian jQuery-nya jQuery data table yaitu versinya itu 1.10 ya. Kemudian untuk detailnya ini, karena di sini saya menggunakan Laravel 7, maka gunakan package yang versi 9 ya. Di sini ada cara instalasinya. Composer require Jira list meaning Laravel, strip data table, strip of Oracle, kemudian versinya ini sudah sesuai ya, ini bagian Laravel 7, tinggal copy aja, kemudian buka CMD-nya atau konsolnya. Tinggal paste aja ya, kemudian enter. Oke, untuk instalasi package-nya selesai. Sekarang lanjutkan. Sini bagian registrinya, di config garis miring file apps ya, .php, di project Laravelnya, config, kemudian apps, sudah aja bagian provider. Nah, ini sudah ada ya, sudah bawaannya. Sekarang paste sini ya, yang bagian yang ini. Selanjutnya ini bagian aliasnya, kemudian bagian bawah ya. Nah, ini simpan di bawah, jangan lupa save filenya. Ini opsional, kita lewat aja. Kemudian untuk lihat contohnya ya, contoh dokumentasi di sini sudah disediakan. Di bagian dokumentasi klik aja yang bagian link keempat ya. Ini contohnya itu menggunakan Laravel 5 ya, tidak apa-apa, otomatis direct ya ke websitenya, website datatable.jajra.com. Kemudian klik quick start. Oke, di sini contohnya ini mulai dari pembuatan Laravelnya, project Laravel tadi sudah ya. Ini untuk data dummy-nya, bagian instalasi package Jajra-nya, kemudian tadi ini udah bagian providernya, untuk aliasnya, dan ini kalau ada konfigurasi tambahan di data tables-nya bisa menggunakan perintah php artisan vendor bagian publish. Sementara kita pakai aja dulu, suatu saat kita gunakan. Kemudian enter. Sini ada pilihan, pilih aja yang bagian ini ya, yang tag 11 ya, bagian data tables ya, masukkan aja 11 dan enter. Oke, berhasil dibuatkan. Letak filenya itu ada di config data tables ya, kita lihat sekarang. Oke, sudah ada ya ini. Untuk saat ini belum ini ya, belum ke sini. Kita close aja dulu. Kemudian ini di sini untuk file asetnya ya, membutuhkan CSS-nya, jQuery, dan jQuery data tables-nya. Di sini contohnya. Nah, kita gunakan Bootstrap ya, Bootstrap yang versi 4-nya. Bootstrap 4.
Saya ambil yang ini ya, linknya tuh online ya, ambil aja ini template-nya, kopikan, kemudian saya akan buat file baru, misalkan namanya tuh produk ya, atau buat dulu ya folder baru, produk, kemudian sini index.blade.php, paste, save. Apakah muncul hello world ya? Jadi kita buat dulu si rootnya, ganti web, sini ganti jadi ke produk, kemudian file index, kita save. Sekarang kita lihat, oke, berhasil disampaikan, berarti sudah kesini ya, sudah masuk ke file ini index. Sini misalkan kita ganti Laravel Ledger. Oke, berubah supaya tidak di sampingnya. Kita gunakan nama itu container. Save. Ada yang salah. Ini tip ya. Oke, ini pemainnya agak di tengah. Selanjutnya, tadi itu kan membutuhkan ini ya, si CDN nya. Kita ganti CDN data tables untuk step 4. Saya ambil yang ini ya, CDN di online, si filenya, pilih step 4, tambahkan sini untuk CSS nya kita ambil, simpan di sini aja, link, kemudian untuk JavaScript-nya simpan di bawah. Ini terakhir ya. Kemudian sini, ini bagian udah ya, udah yang terbaru ya. Ini yang versi lama. Untuk jQuery-nya tuh kita ganti. Kalau Bootstrap kan masih menggunakan ini ya, yang Slim. Kita ganti yang baru, yaitu yang versi ini ya, yang rampingnya. Ambil yang ini, yang kedua ya, bukan yang Slim. Kita kopikan, kita ganti atau hapus dulu, kemudian paste, save. Sekarang kita lihat, oke, tidak ada yang salah ya, ada yang error untuk linknya, link file CSS dan
JavaScript-nya. Sekarang kita mulai ya untuk datanya. Di sini saya telah menyiapkan datanya dari database. Saya aktifkan dulu XMPP-nya, virtual host dan database-nya. Localhost. Untuk contoh, saya akan menggunakan database ini, namanya itu Tokoku, dengan nama tabel itu produk ya. Kemudian di sini juga udah ada datanya. Jadi di sini untuk setup database-nya di project Laravel ya, cari aja file.ini kemudian ini bagian baris 9 sampai 14 ya. Koneksinya SQL, untuk DB-hostnya biarkan aja sama portnya ya. Kemudian untuk nama database-nya ganti dengan nama itu Tokoku. Kemudian username-nya saya menggunakan root dan tidak menggunakan password. Kemudian save. Kemudian di bagian ini virtual host-nya ya, kita close dulu. Kemudian kita restart lagi, maksudnya di restart ya, supaya aman. Setelah itu kita buat ya si model dan kontrolnya. Sama ya, buka aja CMD-nya masih PHP artisan make model dengan nama model itu produk. Sudah dibuatkan, letaknya itu ada di apps ini, kemudian ada produk. Kalau user ini bawaan si Laravelnya pas instalasi. Kemudian kita atur nama tabelnya, protected table sama dengan yaitu nama tabel itu produk ya. Ini nama database-nya Tokoku. Save. Dan yang terakhir yaitu si controllernya. Controller dengan nama produk controller. Oke, berhasil dibuatkan. Letaknya itu ada di apps HTTP. Ini controller ya. Ini. Save. Nah, sekarang kita gunakan ya. Public index public function, nama metodenya index, return yaitu atau menampilkan halaman produk ya, produk yaitu file index. Kita save. Kemudian kita atur lagi si root-nya, bagian web ini ganti jadi atau menuju ke produk ya, produk controller ini, itu metode index. Save. Kita coba sekarang. Oke, sama ya hasilnya. Kita buat lagi satu lagi. Sekarang untuk datanya ya, misalkan ini garis miring produk. Ini buka ini data aja atau data. Kalau mau akses ini maka mau akses data ya, data produk.
atau data produk aja. Kapital ya. Nah ini kita buat function data produk. Kita misalkan data produk. Set. Kita coba dulu. List query produk. Nah ini hasilnya ya. Berarti berhasil diakses. Nah sekarang kita lihat lagi contoh dokumentasinya. Oke ini lewat. Ini sudah dibuatkan. Nah karena kita menggunakan data table, di sini ada pilihan ya. Bagian controllernya, tambahkan ini ada dua cara ya. Langsung ini menggunakan cascade ya, use data tables. Kemudian ini satu lagi mengimport kelasnya ya. Dan ini direkomendasikan ya bagian kedua ini. Jadi kita gunakan yang ini. Kita copy aja biar cepat. Paste di sini. Selanjutnya di sini contoh ini. Nah ini indeksnya ya. Kemudian ini untuk pengambilan datanya nanti. Atau kita lewat dulu ya bagian ini. Sekarang kita atur ya bagian tabelnya. Kita buat dulu. Copy aja yang ada. Cari tadi itu di bawah ya. Perkecil ya supaya singkat. Kemudian indeks. Nah di sini. HR. Terus nih. Kemudian ini ID-nya ganti jadi produk atau sesuai kebutuhan ya. Misalkan sini bisa aja ini data siswa dan lain-lain. Sementara saya beri nama ID-nya tuh produk strip table. Kemudian data yang akan ditampilkan. Contoh di sini saya akan menampilkan ID, nama, harga, dan stok ya. ID sudah ada, kemudian nama produk, harga, dan terakhir stok. Save. Selanjutnya di sini bukan ini. Nah ini. Nah bagian ini formatnya ya, format sederhananya untuk data tables ya. Si scriptnya ambil aja biar cepat. Simpan di bawah. Sini save. Nah sini sesuaikan ya. Ini merujuk ke sini kan. Copy. Terus processingnya terukan, service side-nya terukan juga. Kemudian untuk ini pengaksesan datanya. Di sini saya akan menggunakan namanya itu ini ya, URL ya. Tidak menggunakan nama root ya. Langsung aja URL-nya. Yaitu ini kan. Yang ada di root web. Nah, kesini ya. Ambil yang ini. Nanti ke sini ambil datanya ke metode data produk. Index naik. Nah di sini tinggal sesuaikan ya, terutama ID sudah benar. Kemudian ini si namanya yang ini
sesuaikan yang ada di ini ya, di database. Nama kolomnya maksudnya. Nama, harga, stok. Nama, harga, lahir, stok. Yang bagian ini hapus. Kemudian save. Kita lihat dulu datanya. Oh ya, ini. Nah, ini masih error ya, karena bagian metode ini, di bagian metode ini, produk kontrol ini, bagian data produk, belum proses ini ya, pengambilan data dari database. Jadi ini error muncul. Nah, ini udah tampil ya si data tablesnya. Nah, sekarang kita mulai proses ke pengambilan data dari database-nya. Yaitu caranya itu di sini yang sederhana itu. Jadi contoh di sini. Nah, ini simple ya. Ambil aja ini. Atau dari ini ada contohnya dari GitHub-nya juga. Kita ambil aja yang ini, yang simple. Kita ganti. Ini bukan user ya. Atau kita pisahkan aja dulu ini. Misalkan jadi data. Berarti data itu diambil dari data sama dengan, kemudian ini user, jadi ganti di produk. Kemudian jangan lupa panggil si modelnya. Yes, ada di apps, garis produk. Jangan lupa titik koma, kemudian save. Hasil sekarang kita lihat. Oke, berhasil tampil datanya. Kita coba sekarang. Oke, navigasinya berjalan dan baik. Tampil data, per data ya, 25 data. Berhasil juga 50. Oke, tampil datanya kurang ya. Kurang dari 50. Kalau lebih pasti tambah lagi ke bawah. Kemudian untuk pencarian data, contoh nama produk sini baju. Tampil juga misalkan berdasarkan ID 15. Oke. Kemudian misalkan dari harga 50.000. Tampil juga dari stok misalkan 22. Nah, ini. Oke, sekarang berhasil menampilkan data menggunakan package Jira ya. Ini sederhananya. Jadi di sini pertama itu setup dulu ini si package-nya, kemudian providernya jangan lupa cek dulu kalau sudah ada. Jadi tidak perlu kalau belum ada yang ini, tambahkan. Sama juga nama aliasnya, masukkan, dan jangan lupa save. Setelah itu kalau ada tambahan ya, ini opsional, yang bagian untuk konfigurasi si data tablesnya. Yang ini pilih aja data tables, nanti ada di config, kemudian data tables. Kemudian setelah itu di bagian index ini penampilan datanya, karena di sini menggunakan bootstrap 4, jadi pakai aja ini. Kemudian ini masih ini ya, masih online, mengakses sampel bootstrap dan si CSS data tablesnya.
Kalau mau offline maka download dulu filenya. Jadi kalau CDN itu kan pastikan terkoneksi internet ya, laptop dan PC-nya. Ini harus ada untuk CSS data tables-nya dan jQuery-nya, dan yang dua ini kan masih hubungannya dengan Bootstrap ya. Tetapi yang dua ini JavaScript untuk data tables ya. Jadi harus ada yang ini sama yang ini, yang berhubungan dengan data tables. Dan yang terakhir itu untuk script-nya itu script sederhana ya untuk pengaturan penampilan datanya. Jadi utama itu ID-nya itu produk strip table, bisa diganti ya, sesuaikan aja. Nah, ini ke sini mengacunya. Jadi kalau ini diganti maka ini juga diganti. Kemudian ini pengaksesan datanya menggunakan Ajax. Yaitu di sini saya menggunakan helper URL, masuk ke produk ya. Berarti ke sini ke root, kemudian web, masuk ke bagian ini, maka masuk ke metode data produk. Ini tentukan kolomnya, yaitu yang pertama itu ID, nama, harga, stok. Kalau sini ada tambahkan lagi, misalkan tinggal copy aja ini, dua ini, kan sini X, maka di sini juga tambahkan X. Tapi ini sementara saya tampilkan cuma ID, nama produk, harga, dan stok. Ini juga hapus. Nah ini bagian kontrolnya, pastikan ya modelnya dipanggil di kontrolernya, dan si ini kelas data table juga jangan lupa dipanggil, nanti dipakai di sini bagian data produk. Nah bagiannya data tables, dan diambil datanya semua langsung ya di return ya.